Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila, tentunya di podcast JKN SMI. Ini podcast JKN Sukabumi. Halo Sobat JKN, ketemu lagi nih sama Mila nih di episode yang baru ya tentunya. Dari kemarin ngebahas terkait program JKN, terkait kanal, terkait layanan-layanan baik itu kesehatan maupun administratif ya. Nah sekarang Mila nih sudah ditemani nih dengan teteh cantik nih dari UIN Bandung ya. Cuman kita biar lebih dekat nih untuk kenal lebih jauh gitu ya sama teteh yang satu ini. Boleh, mangga teteh boleh dikenalin dulu namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Yani Nuraini Putri dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya semester akhir sekarang, jurusan manajemen. Oke, ya selamat datang ya teteh di podcast JKN SMI. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir nih di podcast JKN SMI. Nah dari kemarin kan tadi sudah dibahas ya, kita bahasnya terkait program JKN terus ya. Tapi kita pengen tahu nih sebenarnya manfaat apa sih yang dirasakan oleh peserta JKN-nya. Nah kalau boleh tahu nih teh, sebagai peserta JKN gitu ya, teteh udah dari tahun berapa sih terdaftarnya gitu? Saya sudah lama sih Kak, terdaftar JKN ini tahun 2017. Oh udah lama ya, 2017 sebagai peserta JKN. Terus gini teh, selama menjadi peserta JKN mungkin sudah pernah memanfaatkan berbagai layanannya ya, baik itu mungkin layanan kesehatan menggunakan program JKN atau layanan administratifnya. Nah dari segi layanan kesehatannya, sudah pernah merasakan manfaatnya? Boleh diceritakan? Saya sudah merasakan fasilitas JKN ini dengan berobat ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Parakansala. Oh di Puskesmas Parakansala, berarti FKTP-nya di situ ya, di Puskesmas Parakansala. Nah gimana sih pelayanan waktu teteh kesana nih kan berobat? Seperti apa sih? Apakah dilayaninya dengan baik atau seperti apa? Boleh diceritakan aja. Alhamdulillah Kak, saya berobat ke sana dilayani dengan baik, dengan sepenuh hati. Masya Allah. Mereka, lalu dengan pelayanan yang cepat. Oke. Berarti sekarang kan udah ada kemudahan-kemudahan ya saat teteh berobat ke Vaskes nih. Sekarang kan memang tidak perlu menunjukkan harus kartu fisiknya, jadi bisa lewat yang KTP juga. Nanti juga teteh kalau misalnya sebelumnya amit-amit ya, jangan sampai sakit, semoga kita tetap sehat gitu ya. Kalau misalnya memang memerlukan gitu layanan kesehatan, nanti cukup pakai KTP aja. Jadi menunjukkan identitasnya gitu, walaupun misalnya aduh ketinggalan nih kartu JKN-nya, bisa pakai KTP atau misalnya mau KTP-nya ada di handphone, ada di foto doang, nanti pihak Vaskesnya akan mengecek gitu ya. Nanti pasti dicek dulu untuk status kepesertaannya. Nah, itu kan cerita dari teteh nih ya, sudah pernah berobat sesuai FKTP-nya yang terdaftar. Nah kalau misalnya dari keluarga nih, misalnya ada orang tua atau misalnya punya kakak atau adik pernah menggunakan layanan kesehatan pakai JKN, itu ada siapa tuh? Ada ibu saya Kak. Pernah pakai kemana tuh? Pernah dipakai berobat karena beliau punya usus buntu gitu ya Kak. Jadi harus dirujuk dan dibawa ke rumah sakit seperti itu menggunakan BPJS kesehatan. Ibu saya sakit 8 bulan yang lalu ya Kak. Waktu itu beliau banyak makan pedas gitu. Iya. Lalu waktu itu saya gak ada di sini sih Kak, saya lagi di Bandung posisinya, dan saya gak diberitahu bahwa ibu saya sakit. Lalu saya waktu pulang ke sini lalu dijemput untuk dibawa ke rumah sakit, bilangnya sih temen orang tua saya yang sakit karena orang tua saya takutnya saya drop di jalan gitu ya Kak. Takutnya karena gak diberitahu sebelumnya ibu saya sakit. Lalu saya langsung ke rumah sakit dan ketemu ibu saya, ternyata ibu saya selesai dioperasi. Oh malah selesainya? Iya selesainya waktu itu udah mau pulang sih Kak. Waktu saya pulang ke sini tuh ibu saya udah mau pulang ke rumah. Jadi saya gak sempet nemenin ibu juga di rumah sakit. Tapi kalau waktu itu yang nemenin pas waktu, kan pasti itu perlu ada administrasi lah ya gitu ya ke rumah sakit. Yang bantuin siapa? Ada bapak dan juga keluarga. Oh ada. Berarti langsung yang ngurus-urusnya di sana ya. Pengurusan administrasi dari awal kan pasti itu kan ke Vaskes dulu. Terus kan ternyata kan wah ini gara-gara makan pedes nih gitu kan gitu awalnya. Ternyata memang harus dirujuk gitu ya karena memang udah gak kuat banget berarti ya. Ibu saya udah uring-uringan sakit.
udah gak tertahan sih Kak, itu udah udah tahan banget gitu iya. ya, baru makanya jadinya akhirnya dirujuk. Dan itu Iya. kan untuk rujukan itu kan sebetulnya memang bukan atas permintaan sendiri ya, jadi Iya. memang sesuai dengan arahan dari dokter gitu ya. Berarti kalau ibu juga di puskesmas Parakan Salak ya iya, juga. di situ Berarti juga. ke puskesmas Parakan Salak, Iya. kemudian setelah diperiksa ternyata memang harus dirujuk ke rumah Iya. sakit. Berarti di rumah sakit mana kalau boleh tahu? Dibawa ke Kartika terlebih dahulu. Oh. Ada kalau dibawalah ke sini ke Beta Medica. Oh, kenapa? Dirujuk ke sini, dirujuk Oh, lagi. karena di sananya Di sananya kurang ini Kak, kurang apa sih alat-alatnya seperti itu. Oh, dikarenakan memang tidak terakomodir untuk alat-alatnya, Iya. jadi akhirnya dirujuk ke rumah sakit, akhirnya di yang di Beta yang Medica Medica itu. itu. Iya, memang sih kan kalau Beta Medica juga kan sama-sama rumah sakit yang bekerja sama ya, Iya. jadi bisa menerima peserta JKN juga. Berarti aman tuh pas waktu di Beta Medicanya. Aman. Untuk pulangnya aman, lancar administrasi segala Lancar. rupanya gitu. Iya, alhamdulillah sekarang juga sudah kembali sehat ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Terus pelayanan di rumah sakitnya tuh seperti apa sih? Pelayanan di rumah sakit cukup baik dan cukup cepat juga Kak untuk melayani kita yang emang lagi kronis penyakit yang sedang diderita oleh ibu saya gitu Kak. Alhamdulillah sekarang berarti udah pulih, udah sehat kembali ya. Sudah sehat. Iya, alhamdulillah berarti sudah memanfaatkan terkait program JKN dan alhamdulillah sudah pulih dan sehat. Semoga juga keluarga semuanya nih, Amin. Teh Yani juga ya, Amin. bisa sehat selalu nih Iya. gitu kan. Terus gini nih Teh, sekarang kan banyak perkembangan zaman teknologi gitu ya. Iya. Walaupun misalnya sekarang masih tetap bisa gitu ya, tidak misalnya menggunakan lewat mobil JKN, kan kita ada nih aplikasi mobil JKN, tapi sebenarnya kalau misalnya mau berobat hanya menunjukkan KTP aja juga itu sudah cukup gitu kan. Nah, paling ini juga menjadi himbauan gitu ya, apalagi sekarang kan Teteh sebagai mahasiswa yang bentar lagi juga mau lulus ya Teh ya. Mungkin jadi bisa dibantu untuk disebarkan juga ke teman-teman di sana nih, sobat-sobat JKN, para mahasiswa-mahasiswi gitu ya, untuk terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian juga jangan lupa untuk mengakses layanan itu yang kanal layanan resmi, karena kan kita suka mendengar gitu ya, banyak berita di luar sana ada yang terkena tipu gitu ya, ada penipuan karena dia ikut pengen punya kepesertaan aktif langsung tapi dia bayar. Nah, seharusnya kan itu tidak terjadi karena kan layanan administrasi BPJS Kesehatan itu kan memang gratis ya Teh ya. Teteh aman kan, tidak pernah tertipu kan ya? Aman kan. Jangan sampai tertipu ya. Gitu ya, awas juga sobat JKN tuh, karena kan kita layanan administrasi BPJS Kesehatan itu tidak dipungut biaya, gratis gitu ya. Jadi silahkan akses layanan itu secara resmi melalui aplikasi mobile JKN. Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811816565. Kemudian juga bisa telepon ke Care Center 165 atau bisa datang juga langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jadi manfaatkanlah kanal layanan resmi dan jangan sampai kalian tertipu ya dengan godaan-godaan itu yang pengen langsung apa-apa pengen langsung instan gitu ya. Betul. Ikutilah alurnya, pasti nanti juga menemukan jalannya sendiri gitu ya. Mungkin Teh nih sebagai seorang mahasiswa, kita kan kadang suka kritis terhadap sesuatu gitu. Mungkin apa nih yang mau Teteh sampaikan nih kepada sobat JKN? Iya. Buat teman-teman aku nih di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga teman-teman JKN lainnya, pastikan kepesertaan aktif, lalu gunakan kanal layanan resmi dan juga jangan pernah tertipu ya. Oke, makasih banyak ya Teh Yani. Semoga Teh Yani juga dan keluarga sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman di UIN Sunan Gunung Jati. Semoga sukses dan makin mantap lah pokoknya karirnya untuk kedepannya gitu ya. Oke, sebelum pamit undur diri tentunya akan ada pantun ya yang melewat. Tonton dulu nih sebentar nih pantunnya. Burung gelatik, burung cendrawasih. Saya Mila dan Teh Yani yang cantik. Kita ucapkan terima kasih. Bye bye sobat JKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.